pagi, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Luar biasa ya, hari ini kita akan masuk dalam devotion. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Mari kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada saat ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu berkumpul untuk devotion bersama ya Tuhan secara daring. Dan saat ini ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami resapi, dapat kami renungkan, dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Nah, kita ketemu lagi dalam devotion kali ini, di sharing firman pada pagi hari ini. Untuk sharing firman pada pagi hari ini, Miss beri judul Only by the Grace of God, artinya pertolongan Tuhan. Kenapa kok Miss memberikan judul ini? Karena segala problem, segala permasalahan, segala perkara dapat kita tanggung selama Tuhan masih menyertai kita. Nah, untuk ayat khotbahnya kalian coba buka di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Miss ulangi sekali lagi, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kenapa kok Miss pilih ayat ini? Karena dalam satu ayat yang singkat ini beberapa kata itu menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, segala perkara, menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal yang kecil, tetapi juga hal yang besar. Bukan hanya masalah sepele, tapi juga masalah yang memang benar-benar gede ya. Masalah benar-benar yang konflik yang benar-benar besar buat kita tanggung gitu. Yang kedua adalah kutanggung, menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Jadi jika tadi yang poin pertama yaitu segala perkara, poin kedua ku tanggung,
itu digabung, maka kita akan menyimpulkan bahwa kita itu memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai macam masalah, baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar, baik itu masalah yang sepele ataupun itu masalah yang memang benar-benar complicated gitu ya. Yang ketiga adalah di dalam, menyatakan bahwa itu merupakan persyaratan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia merupakan syarat. Jika kita memiliki masalah, itu mampu kita tanggung asalkan kita masih di dalam Dia. Dia siapa? Dia itu Tuhan. Artinya hanya dengan berada di dalam Tuhan, maka kita yang memiliki masalah dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang keempat, memberi kekuatan. Menyatakan bahwa ada satu hal tertentu yang menjadi sumber kekuatan itu, dan hal itu memberikan kepada orang lain, menjanjikan kepada kita semua, yaitu Allah yang menjadi sumber kekuatan, dan kekuatan itu diberikan kepada kita yang sedang menghadapi permasalahan di hari-hari kita. Yakin setiap dari kita pasti punya masalah. Ini juga punya masalah sendiri, kalian juga punya masalah sendiri, dan masalah itu relatif tidak sama karena kemampuan kita untuk menanggung masalah itu berbeda. Tidak mungkin masalah Miss akan kalian tanggung, mesti kalian nggak kuat. Belum tentu juga masalah kalian Miss tanggung, Miss juga nggak kuat. Jadi setiap permasalahan itu sudah Tuhan pilihkan porsinya nih. Oh, si A masalahnya kira-kira sekitar 10 kilo mampunya. Oh, si B dia mampu bawa masalah atau bawa beban 20 kilo. Oh, si C dia hanya mampu bawa beban 5 kilo. Nah, itu sudah Tuhan takar, sudah Tuhan paskan dengan porsi kita masing-masing. Nah, dari situ kenapa sih kok Miss bahas tentang ini? Karena itu tadi, karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga masing-masing punya masalah, kita punya keterbatasan, dan itu membuat kita tidak sanggup untuk menghadapi semua pergumulan, semua permasalahan dalam kehidupan kita. Keterbatasan fisik, kita bisa sakit, lalu keterbatasan mental, kita juga bisa hopeless, kita bisa menyerah. Keterbatasan finansial, uang dan tabungan kita habis dalam sekejap, ludes atau apa. Dan keterbatasan lain, keterbatasan logika, misalnya kita bisa stres, kita bisa galau, kita bisa tertekan akan hal yang dibebankan kepada kita. Nah, masih banyak lagi keterbatasan yang lain. Kita pun juga tidak sanggup untuk memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Keterbatasan ini membuat kita menjadi takut, lelah, stres, tidak sanggup, pesimis lah. Dan hanya masalah yang besar saja yang bisa melemahkan diri kita. Bahkan masalah-masalah yang kecil pun juga bisa melemahkan diri kita, bergantung bagaimana kita berserah kepada Tuhan atas segala masalah yang kita punyai. Bagaimana kekuatan kita, bagaimana kita mempercaya Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Allah itu memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan itu membuat Allah sanggup untuk menolong kita saat kita dalam menghadapi masalah, berbagai pergumulan dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Allah. Dan Allah pun juga tidak akan meninggalkan kita sendiri. Asalkan kita senantiasa mengandalkan Allah untuk selalu menopang kita. Dan tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita di masa depan. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan kehidupan kalian kalau kalian masih berada di jalan Allah dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap perbuatan kalian. Dan untuk kesimpulannya adalah syarat untuk kita bisa kuat, kita bisa mampu menghadapi berbagai pergumulan adalah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang kita lalui. Di dalam Dia pasti akan ada kekuatan, damai sejahtera, dan penyertaan. Belajarlah untuk berserah
dan mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Allah. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa dalam mengatur dan memelihara hidup kita. Jadi bagi kalian yang percaya, kalian jangan khawatir, kalian jangan berputus asa ketika kalian menghadapi suatu masalah yang itu menurut kalian adalah masalah yang luar biasa beratnya. Asalkan kalian masih percaya, kalian masih meminta perlindungan, kalian masih meminta Tuhan untuk senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, percayalah Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dalam menyelesaikan masalah ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini kami akan menjalani aktivitas yang akan kami lalui. Tuhan, berikan berkat-Mu dalam segala kehidupan kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan agar kami semua dapat menjalani dan menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.